Halo para kawargian Saiga semua, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam video podcast Saiga Hipnoterapi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang coach yang sebetulnya banyaknya di bidang diet ya sebetulnya. Ya, Betul. inilah dia Coach Dewi. Apa kabar Coach Dewi? Baik, Dok. Sehat. Oke, terima kasih. Nah, para kawargian Saiga semua, minggu lalu kita sudah membahas dengan Bu Widi ya, judulnya Curhatmu Membunuhku. Karena ternyata ya yang menjadi masalah itu bukan hanya curhatnya, tapi Betul. akhirnya orang yang menerima curhat juga bermasalah. Tapi sayangnya ternyata kita kadang tidak bisa lepas nih dari lingkungan orang-orang yang mau curhat sama kita. Nah, gimana Coach Dewi, ada pengalaman juga nggak di mana ya nggak bisa lepas nih dari orang-orang yang mau curhat sama kita? Ini menarik banget eh, temanya gitu, dan pada kenyataannya kita memang tidak bisa terlepas dengan kondisi tersebut. Ada aja pasti di lingkungan kita, entah itu teman, keluarga gitu kan, atau ya orang-orang yang memang dekat sama kita gitu, yang mereka kan ada aja, mereka punya aja gitu masalah yang kadang entah itu membutuhkan solusi atau tidak, ya pengen curhat aja gitu. Nah, itu juga yang menjadikan saya terjun ke dunia ini gitu, Dok, ceritanya gitu. Jadi saya ngerasa bahwa ya kita punya keinginan saja untuk mendengarkan, untuk membantu itu nggak cukup, tapi kita juga harus punya skill supaya tadi gitu ya, masalahnya setelah orang cerita, setelah orang curhat sama kita, itu masalahnya membaik atau memburuk, terus apakah kondisi kita juga eh, baik-baik saja atau justru malah jadi kepikiran terus gitu dari curhatan temen. Nah itu kan pasti akan sangat mengganggu gitu ya, Dok. Itu alasan saya menjadi seorang konselor juga, yaitu tempat sandaran teman-teman dari kecil gitu, sehingga oke lah pada akhirnya saya tertarik ya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Jadi tidak salah lagi. Ini sangat cocok sekali Teh Dewi menceritakan ya. Bagaimana sih caranya kalau tadi Teh Dewi ini sudah sampai menyadari bahwa wah kita nggak boleh terima curhat gitu-gitu aja. Kita juga harus punya skill nih supaya jangan Betul. sampai orang tersebut makin bermasalah, apalagi kitanya juga jadi bermasalah ya Ya. seperti yang kemarin kita sampaikan di video podcast sebelumnya. Nah, kalau begitu Teh Dewi ini apa nih tips and triknya terhadap orang yang menerima curhat walaupun ya katakan nggak punya background skill psikolog, konseling. Nah ini apa sih yang baiknya dilakukan? Nah seperti apa? Iya, ini menurut pendapat pribadi saya ya, Dok, ya gitu, yang memang saya terjun gitu di dunia seperti itu gitu. Benar-benar ya buat saya pribadi, hal yang pertama harus kita punya yaitu awareness ya. Kita harus membangun awareness dulu, kesadaran gitu ya, buat eh, dia paham dulu apakah ini masalah situasi, kondisi, atau justru ini masalah mental emosionalnya gitu. Itu yang harus kita berikan dulu ke teman kita. Dan yang pertama itu adalah kita harus ada di kondisi netral gitu. Karena kenapa, kalau kita mohon maaf gitu ya, temen cerita nih misalkan tentang suaminya, oh, suami saya begini, dan kita kenal dengan suaminya, itu kita bisa kebawa, kita langsung punya sudut pandang, oh iya si ini kan begini, misalkan suamimu begini. Nah kita berada di kondisi netral dulu gitu. Kita tidak melihat dari apapun ya, kita terima teman kita mau curhat seperti apa ya, kita terima. Kita tahu bahwa dia sedang meluapkan perasaannya gitu ya, ya kita terima aja dulu gitu. Yang kedua itu kita tidak menjudge, karena kan kebanyakan kalau udah bestie banget gitu, lu apaan sih gitu, gini aja lebay gitu, lu apaan sih gini aja overthinking gitu, kita tuh gampang untuk melabeli orang lain. Justru dengan kadang pernyataan itu ya orang malah tambah down gitu kan, orang malah tambah
justru pada akhirnya dia nggak mau cerita gitu kan. Nah ini kita juga kan nggak mau hal ini terjadi. Jadi ketika memang itu ada di lingkungan kita, ya kita sebagai teman yang dipercaya, kita hadir, mendengarkan, menerima gitu, tidak menjudge mereka gitu, dan tadi membantu mereka untuk memahami gitu apakah ini adalah permasalahan situasi atau kondisi, ataukah ini permasalahan mental emosionalnya. Misalkan seperti ini, teman saya marah gara-gara suaminya itu pulang terlambat. Itu suatu situasi atau kondisi kan gitu. Tapi marah-marahnya ini, nah apakah harus dengan marah-marah gitu sebenarnya? Nah ada apa di balik marah-marahnya itu kan? Sehingga kalau misalkan ya kadang orang curhat terus kita nggak tahu nih posisi yang benernya, itu kan malah jadi wah ngomporin gitu, wah bener jam segini belum pulang suami kamu kemana aja. Nah, itu kan bisa malah tambah runyem gitu ya urusan gitu, malah kita bukannya memperbaiki, menetralkan emosi, membantu untuk merilis emosinya, malah justru kita tambah gitu, membuat dia kepikiran gitu, tambah baper, tambah marah nanti gitu. Tapi kita harus tadi gitu ya, sadarkan dulu bahwa ya kenapa harus dengan marah-marah, ada apa dengan perasaan marah ini. Jadi di balik perasaan marah kamu tuh sebenarnya kamu ada pikiran apa sih gitu, kamu merasakan apa. Nah bisa jadi hal ini tuh itu gitu ya, berpengaruh dari entah itu ada luka atau trauma gitu ya, atau pengalaman masa lalu yang belum selesai. Nah kita juga nggak tahu nih gitu ya kenapa sampai seseorang ini akhirnya temen atau yang temen kita yang curhat ini kenapa responnya marah-marah. Sementara misalkan nih kalau si temen yang lain, si B misalkan, ketika suaminya nggak ngabarin karena dia percaya, dia trust sama suami, ya nggak apa-apa, mau pulang jam berapa juga karena dia percaya gitu. Seperti itu Dok. Oke gitu. Jadi bagus sekali ya. Jadi intinya adalah ketika kita menerima curhatan dari teman ya sebagai teman yang baik tentunya ya, mungkin kita bisa membantu dia untuk building awareness-nya tadi ya, dengan pertama adalah ya untuk building awareness-nya tentunya kita harus netral ya, nggak boleh udah jadi oposisi atau ini dulu ya, jadi bukan pihak jadi yang membela peran gitu. yang Gitu. ngebela. Itu biasanya seneng banget sih ketika Nah. kita curhat terus ngerasa ada yang ngebela, itu tuh pasti seneng banget. Tapi kan apakah itu benar? Nah, membantu atau tidak Membantu ya. atau tidak Oke. gitu. Nah, jadi kita harus netral dulu nih, tidak untuk membela ataupun menyangkal apapun yang terjadi ya. Kemudian tadi tidak menjudge ya, dalam artian kita juga memberikan penilaian secara objektif ya, dalam tadi kita pingin dia menilai situasinya apa adanya, bukan atas dasar emosionalnya ya, mungkin tadi gara-gara ada traumanya, luka batinnya dan lain-lain. Inilah yang penting. Jadi ya kalau memang mau kasih pendapat ya tadi pendapatnya adalah untuk membuild atau membangun kesadarannya melihat peristiwa tersebut secara objektif atau apa adanya. Nah ini saran yang sangat bagus sekali. Jadi mangga bagi para kawargian Saiga semua yang tadi ya tidak bisa lepas dari lingkungan-lingkungan yang ya memang ada saja yang curhat. Nah saran-saran dari Teh Dewi ini cukup bagus, sangat bagus untuk dilakukan. Oke. Nah tapi terus kalau tadi ya saya sudah lakukan itu, sudah build awareness-nya, sudah bersikap netral, sudah berusaha objektif juga, tapi ya kok dia masih gitu-gitu aja. Nah ini gimana? Nah ini ketika kita melihat teman kita masih begitu-begitu aja, nggak ada perubahan ya sebenarnya, apalagi tapi kalau misalkan kita ngelihat dia butuh pertolongan, tentu saja saran saya adalah mencari bantuan profesional gitu, yang memang mungkin ketika ngobrol sama kita nggak tahu gitu, dia nggak, karena nggak mendapatkan sesuatu jadi tidak ada keinginan untuk berubah gitu. Tapi mungkin ketika dia ngobrol dengan profesional gitu ya, itu akan membantu dia
bisa tahu masalahnya, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, itulah yang menjadi saran terbaik yang bisa kita berikan. Ya tentunya kita sebagai manusia ya pingin ya bisa Betul. membantu. Cuman hati-hati kadangnya kita harus paham Ya. membantu itu juga harus ada ilmunya. Jangan Nggak sampai ya tadi sembarangan. ya, iya tadi. Jangan jadi gini Dok, kalau curhat itu 1 jam 2 jam kita ngobrol masih enak. Tapi kalau semakin lama gitu ya, apalagi dalam jangka waktu yang panjang gitu, itu bisa jadi racun atau malah membahayakan bagi kedua belah pihak. Bagi yang dicurhatin apalagi gitu, karena kesannya kan kita nerima sampah orang gitu ya. Sementara ya bisa jadi gitu, karena si orang yang curhat juga tidak mendapatkan penanganan yang baik gitu ya, atau treatment plan yang baik gitu, sehingga dia pada akhirnya juga muter-muter di situ aja gitu. Nah, itu yang seperti yang kita bahas juga di kemarin ya dengan Bu Widi, ya itu akhirnya curhatmu membunuhku atau curhat kita Betul. juga tidak membantu orang lain gitu ya, Iya. malah menjebak dia tetap pada permasalahan yang sama. Nah, itulah tadi saran dari Coach Dewi yang saya rasa sangat perlu untuk kita pertimbangkan ya ketika nanti kita menerima curhat. Apalagi kalau tadi sampai curhatnya ini serial ya. Betul. Pagi Ngalahin ini drama belum selesai, Korea. berjilid-jilid. Nah, itu harus hati-hati sekali ya. Saran yang tadi sangat layak untuk dilakukan. Oke, mungkin itu ya dari kita ya Coach Dewi. Silakan nanti para kawargian untuk mengirimkan komentarnya atau mungkin pertanyaan mau langsung nanti bisa ditanyakan ke Coach Dewi lewat kolom komentarnya. Bisa juga ikuti kami di media sosial kami di Instagram Saya Gak Hipnoterapi Bandung atau di YouTube-nya juga Saya Gak Hipnoterapi Bandung. Jika Anda juga ingin mengetahui nih bagaimana hipnoterapi, hipnosis juga bisa membantu banyak permasalahan seperti tadi ya. Daripada curhat terus tidak ada perkembangan. Nah, kenapa tidak sekalian mengambil terapi profesionalnya? Bisa lihat mengenai hal-hal tersebut di hipnoterapibandung.com. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe di channel YouTube ini. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam eling, waspada, lan sayaga.